Kadang-kadang pasangannya ada yang dua langsung juga ada. Ini peletnya yang ampuh banget itu. Lintang-lintang wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang memakai ilmu pelet. Di sekitar kita, orang yang masih menggunakan ilmu pelet ini masih banyak sekali, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan rasa percaya dirinya, juga untuk menarik orang-orang yang ada di sekelilingnya supaya menjadi lebih tresno asih kepada orang tersebut. Itu banyak sekali yang masih menggunakan ilmu pelet semacam ini. Supaya kita lebih berhati-hati, maka panjenengan semuanya juga harus mengetahui ciri-ciri daripada orang yang memakai ilmu pelet ini. Ciri yang pertama, orang yang memakai ilmu pelet itu cenderung tatapannya adalah tajam. Jadi tatapan matanya itu tajam, dan biasanya orang yang memandangnya itu akan langsung terpikat atau merasa senang ya, terhadap orang tersebut. Kalau memang ditujukan untuk lawan jenis, biasanya lawan jenis yang memandangnya itu tadi biasanya langsung merasa kasihan, bahkan bisa jatuh hati, bahkan jatuh cinta kepadanya. Jadi ciri yang pertama itu tatapannya tajam. Karena apa? Biasanya ada ilmu pelet tertentu itu yang medianya adalah dengan menatap saja itu sudah bisa masuk kepada target. Seperti ilmu semar kuning itu juga bisa. Ilmu jaran goyang itu lewat tatapan, di samping memang senyuman itu juga bisa dengan tatapan matanya. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, orang yang memakai ilmu pelet itu adalah orang tersebut itu tampak rupawan. Nah, meskipun memang sebenarnya orang itu biasa saja. Ini kalau laki-laki ya kelihatan ganteng, kalau perempuan ya kelihatan cantik sekali, dan auranya, wajahnya itu bersinar cerah. Nah, itu ciri yang nomor dua. Jadi kelihatan tampak rupawan sekali, dan memang tidak wajar. Nah, itu tadi. Kalau dipandang biasa sebenarnya itu tadi tidak cantik dan tidak ganteng, tetapi kelihatan sangat rupawan. Bahkan orang yang memandangnya bisa menjadi tergila-gila. Itu ciri yang nomor dua. Kemudian ciri selanjutnya bagi orang yang mempunyai ilmu pelet adalah dia itu sering bergumam dengan suara-suara yang aneh. Jadi semacam gremeng. Nah, kenapa? Biasanya begini. Untuk ke target itu biasanya kan menggunakan mantra-mantra tertentu kalau orang yang mempunyai ilmu pelet. Dan biasanya ucapannya ini harus terdengar telinganya sendiri. Makanya dia untuk ketemu dengan target, umpama di tempat keramaian ketemu dengan orang targetnya, dia akan membaca mantra. Lah orang di sekelilingnya mendengarnya kan semacam bergumam dan tidak jelas suaranya, gitu. Bergumam aneh ya, semacam itu. Itu ciri yang nomor tiga. Kemudian ciri yang nomor empat adalah biasanya orang yang menggunakan ilmu pelet itu juga menyimpan benda-benda aneh, entah itu di saku celananya ataupun di dompet. Karena ada ilmu pelet yang menggunakan media tertentu. Kadang dilewatkan akik seumpama. Itu juga bisa, atau batu cincin.
itu juga bisa, atau mustika tertentu itu juga bisa, atau menggunakan semacam kulit, entah itu kulit kijang atau kulit harimau, itu juga ada pelet yang menggunakan media-media semacam itu, atau diliwat liontin itu juga bisa. Jadi dia menyimpan benda-benda semacam itu ciri yang nomor 4. Tetapi panjenengan juga jangan langsung suudon kalau orang memakai begitu langsung nanti itu memakai ilmu pelet, ya tidak. Ini hanya sebagai pengetahuan, dan harus semua ciri-ciri ini panjenengan ketahui semua. Kalau memang kebanyakan dari ciri-ciri ini nanti kok memang sesuai, lah itu baru patut waspada. Nah, itu ciri yang nomor 4 itu tadi, menyimpan benda-benda aneh. Kemudian ciri yang selanjutnya bagi orang yang mempunyai ilmu pelet itu biasanya mempunyai banyak pantangan biasanya. Entah itu tidak boleh makan tuh pisang mas umpama, atau tidak boleh memakan daun kelor, sayuran kelor seumpama semacam itu. Jadi dia punya pantangan-pantangan yang banyak. Karena apa? Setiap ilmu pelet itu mempunyai pantangan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Atau mungkin tidak boleh makan sate langsung dengan tusuknya semacam ini ya, lewat tusuknya langsung. Itu ada yang semacam itu juga ada. Jadi dia mempunyai pantangan-pantangan tertentu. Itu ciri yang nomor 5. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah kalau panjenengan itu dekat dengan orang tersebut, orang yang punya ilmu pelet ini, biasanya panjenengan pasti merinding. Jadi ada benturan energi, panjenengan pasti bisa merasakan itu. Dan biasanya orang awam pun itu biasanya bisa merasakan akan hal itu. Apalagi orang yang mempunyai kepekaan batin kuat, akan langsung terasa, oh ini tidak wajar orang ini memakai ilmu pelet, orang ini itu tahu. Itu ciri yang nomor 6. Jadi dia cenderung kalau dekat dengan orang tersebut ada perasaan merinding dan tidak nyaman. Tapi lama-kelamaan kalau energi panjenengan kalah, panjenengan kan tertarik. Ya itu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah biasanya memakai wangi-wangian khusus dan baunya memang sangat menyengat. Di minyak, ada yang menggunakan minyak-minyak tertentu untuk minyak pelet. Bisa dari mani gajah itu ada. Kemudian ada yang memang dari minyak-minyak yang non alkohol, biasanya itu banyak sekali. Kalau bagi orang lain mungkin mencium baunya itu ya tidak enak, tetapi kalau target mencium bau wangian itu tadi ya merasa baunya enak sekali, sedap sekali, itulah. Ini ciri yang nomor 7, biasanya itu wangi-wangian itu tadi. Kemudian ciri yang nomor 8, biasanya orang yang mempunyai ilmu pelet itu cenderung bergonta-ganti pasangan. Nah ini sangat kelihatan ini. Kadang hari ini ganti pasangan A, besok sudah B. Nah itu. Besoknya sudah ganti orang lain lagi. Kadang-kadang pasangannya ada yang 2 langsung juga ada. Ini peletnya yang ampuh banget itu. Jadi bareng itu langsung gandengan 2. Seumpama ini yang punya itu cowok langsung gandengan cewek 2, itu ada. Ini ilmu peletnya sudah tingkat tinggi itu. Nah, semacam itu, sering gonta-ganti pasangan. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 9 adalah orang tersebut itu cenderung malas beribadah. Jadi orang yang mempunyai ilmu pelet, apalagi dari aliran ilmu pelet yang menggunakan jin-jin dan termasuk ilmu hitam, itu cenderung orangnya otomatis itu terus malas beribadah. Akhirnya apa? Jauh dari ajaran-ajaran Tuhan. Nah itu yang ciri nomor 9. Kemudian ciri yang nomor 10, itu biasanya orang yang mempunyai ilmu pelet itu melakukan
ritual-ritual khusus di hari-hari tertentu. Nah, ini yang tahu biasanya orang yang di dekatnya, untuk mengasah daripada keampuhan ilmu peletnya itu tadi. Atau kalau tidak, untuk mengasah atau untuk mengembalikan lagi supaya perjanjiannya dengan makhluk gaib terutama bangsa jin ini lebih kuat lagi. Biasanya di malam-malam tertentu, malam Jumat Kliwon, nah itu mengadakan ritual-ritual tertentu. Malam Jumat kadang-kadang semacam itu. Dan itu harinya memang itu ditentukan oleh gurunya atau spiritualnya, apa istilahnya itu, gurunya ya, istilahnya semacam itu. Jadi dia seumpama itu ngembun ilmu peletnya dari si A ya, yang menentukan harinya itu tadi si A, bahwa setiap hari ini harus ritual tertentu semacam itu. Jadi itu tadi ada 10 ciri secara umum, 10 ciri orang-orang yang biasa menggunakan ilmu pelet. Nah, mungkin panjenengan kalau di sekitar panjenengan itu memenuhi kriteria dari 10 ciri-ciri semacam ini, lah itu panjenengan patut untuk hati-hati. Supaya apa? Supaya panjenengan tidak terkena peletnya. Dengan cara apa? Ya intinya setelah hati-hati semacam itu, setelah tahu, panjenengan bisa jaga jarak ataupun panjenengan bisa mendekatkan dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, supaya dihindarkan daripada ilmu pelet itu tadi, supaya tidak terkena pelet orang itu tadi. Nah, jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.